Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali sore ini kita ketemu di podcast WIP, podcast kita, Kisah dan Fakta. Dan hari ini saya sudah bersama dengan figur-figur terbaik Bone. Pada hari ini kita akan membahas tentang PAUD HI, Holistik Integratif. Dan saat ini saya sudah bersama dengan 3 orang narasumber kita. Yang pertama dari Bapak Kadis Pendidikan, Bapak Dr. Andes Andi Fajarudin MM. Selamat datang di podcast kami, Pak. Kemudian yang kedua dari ada Kepala Bapeda, Bapak Dr. Ade Farik SSTP MSI. Selamat datang di podcast kita. Kemudian ada Direktur LPP yang sekaligus Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan, Ibu Dotranda Andi Ratnawati MSI. Selamat datang kami. Terima kasih. Mungkin pertama kalinya ya kami undang ke podcast kita. Kalau untuk Kepala Bapeda mungkin ini yang kedua kalinya. Alhamdulillah. Pada hari ini kita akan membahas tentang PAUD, bagaimana penanganan anak usia dini mulai dari pemenuhan gizi mereka, kesehatan, pendidikan, pengasuhan, dan perlindungan terhadap anak usia dini. Hari ini kita akan mengusung tema, mari orang tua besarkan anak agar cerdas, sehat, ceria, dan berakhlak mulia. Mungkin langsung saja kita akan memberikan sedikit pertanyaan-pertanyaan kepada ketiga narasumber kita, bagaimana untuk memenuhi PAUD HI ini, karena saking pentingnya PAUD HI ini ada dituangkan dalam Perpres, Ibu ya, dituangkan dalam Perpres nomor 60 tahun 2013. Kemudian kita langsung saja untuk pertanyaan pertama, mungkin saya langsung ke Ibu Direktur LPP. Mungkin bisa disampaikan sedikit apa sebenarnya yang harus dilakukan supaya orang tua atau masyarakat bisa memastikan anaknya untuk mengikuti PAUD sebelum memasuki sekolah dasar. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terkait dengan apa yang harus kita lakukan supaya memastikan orang tua masyarakat memasukkan anaknya di PAUD, yang pertama adalah tentu kita harus melakukan sosialisasi, kampanye, edukasi ke masyarakat secara masif agar masyarakat memang memahami pentingnya memasukkan anak di PAUD sebelum masuk ke jenjang pendidikan. Yang kedua adalah dengan kebijakan Bapak Bupati Bone untuk mendekatkan akses masyarakat ke layanan PAUD, kebijakan Bupati menginstruksikan bahwa 1 desa 1 PAUD. Terus yang ketiga adalah tentu dengan melihat penekanan Bapak Bupati ini, masyarakat juga harus merespon baik, sehingga kedepannya memang penting di masyarakat untuk mendorong bahwa ketika anak mau dimasukkan di sekolah dasar, penting untuk menjadi prasyarat bahwa memasukkan minimal 1 tahun di PAUD baru bisa masuk di sekolah dasar. Nah, ini yang terpenting bahwa menjadi prasyarat di sekolah dasar untuk memasukkan anak, sehingga memang penting di PAUD dulu, melalui PAUD minimal 1 tahun baru pindah ke sekolah dasar. Entahlah misalnya dia di TK, dia mau di PAUD, mau di RA atau TPA, yang pasti bahwa layanan-layanan PAUD lah yang harapannya holistik integratif ini dioptimalkan. Tapi kalau boleh tahu ini holistik integratif ini maksudnya apakah keseluruhan PAUD itu sudah termasuk di dalamnya? Apakah ini semacam program atau seperti apa? Jadi harapannya memang PAUD kan di Bone banyak, tetapi mungkin secara bertahap, karena untuk mengholistik integratifkan semua PAUD yang ada di Bone butuh proses. Jadi butuh proses yang panjang, sehingga sedikit demi sedikit membuka ruang-ruang, mendorong misalnya di tahun ini berapa PAUD dulu yang kita dorong untuk PAUD HI kan. Jadi tadinya kalau pendidikan anak usia dini, akhirnya mendorong menjadi HI pengembangan anak usia dini. Jadi tidak serta-merta, harapannya kita memang mau mengholistik integratifkan, jadi semua layanan di PAUD itu ada semua terkait dengan posyandunya, imunisasinya, kemudian bagaimana dengan sanitasinya, tetapi tentu butuh proses yang panjang dan bersumber juga dengan persoalan anggaran, sehingga kita mendorongnya sedikit demi sedikit tetapi berproses, harapannya seperti itu. Tapi yang sekarang berjalan ini apakah anggarannya itu berasal dari pemerintah kabupaten atau ada anggaran dari luar yang diplotkan ke sini?
Ya, jadi untuk PAUD HI di Kabupaten Bone sebenarnya sudah lama berjalan. Jadi di tahun 2015 sudah didorong mulai pengembangan PAUD HI melalui kemarin juga ada dukungan dari UNICEF. Di mana kemudian tahun ini juga mulai dikembangkan lagi dengan mengambil tagline PAUD HI Bangkit. Jadi didukung juga oleh UNICEF. Tetapi bukan berarti dengan UNICEF berarti tidak ada yang dilakukan oleh pemerintah daerah, tetapi banyak juga hal-hal yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah dalam hal untuk melakukan mendorong PAUD HI di Kabupaten Bone, sehingga mungkin ada piloting yang memang yang diintervensi oleh UNICEF dan ada juga yang diintervensi langsung oleh pemerintah daerah. Oke, mungkin selanjutnya saya akan bertanya kepada yang mewakili dari pemerintah Kabupaten Bone. Mungkin dari Pak Kadis Pendidikan bisa dijelaskan sedikit praktik apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah kita untuk menjamin pemenuhan hak anak dan mengurangi potensi terjadinya pelanggaran hak anak. Baik, terima kasih. Ya, jadi memang pendidikan anak usia dini ini memang merupakan pendidikan yang sangat mendasar bagi anak-anak kita. Dikatakan pendidikan yang sangat mendasar karena memang dari sinilah kita mulai meletakkan fondasi dasar bagi perkembangan dan pertumbuhan anak-anak kita ke depan. Nah, begitu pentingnya pendidikan anak usia dini ini sehingga banyak yang mengistilahkan bahwa generasi anak usia dini ini adalah golden age atau usia emas. Usia emas. Nah, dalam usia emas inilah disinilah pertumbuhan fisik, mental, dan spiritual anak-anak itu mulai terbentuk. Ya, itulah sebabnya pada anak usia dini ini memang perlu diberikan rangsangan pendidikan yang optimal. Nah, tadi oleh Ibu Direktur LPB juga sudah menjelaskan memang tantangan kita yang dihadapi sekarang ini untuk memastikan anak-anak itu harus bersekolah dulu di PAUD sebelum masuk ke jenjang pendidikan formal SD. Salah satunya itu adalah pemahaman masyarakat kita itu, sebagian besar masyarakat kita itu masih sangat terbatas terkait pentingnya pendidikan anak usia dini ini. Ya. Nah, oleh karena itu tadi Ibu Andi Ratna memang perlu dilakukan sosialisasi yang cukup intens dan melibatkan lintas sektor ya untuk memberikan pemahaman yang utuh bagi masyarakat kita tentang pentingnya PAUD HI ini. Nah, terkait pertanyaan host tadi, ya saya kira untuk mengeliminir atau mengurangi potensi pelanggaran hak anak ini memang beberapa bentuk kebijakan yang kita laksanakan selama ini, baik itu yang dilakukan secara mandiri oleh lembaga pendidikan maupun dilakukan dalam bentuk kerjasama. Ya, saya kira beberapa kerjasama yang kita laksanakan selama ini, ya diantaranya misalnya bekerja sama dengan dinas kesehatan, ya dalam mensosialisasikan sekolah sehat. Ya, sekolah sehat, kemudian juga bekerja sama dengan DP3A, ya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, ya tentang sekolah ramah anak, ya dan saya kira beberapa lagi yang dikerjasamakan dengan BKKBN juga, ya saya kira itu juga bagian dari dalam rangka pencegahan dan perlindungan terhadap kekerasan anak. Ya, saya kira itu yang sebagai pengantar. Kalau dalam hal ini Pak, apakah ada anggaran tersendiri yang dikucurkan oleh pemerintah untuk mendukung PAUD HI ini? Oh iya, ya saya kira untuk dukungan terhadap PAUD HI ini memang selama ini juga kita telah melaksanakan beberapa program-program kegiatan terutama dalam rangka pengembangan kompetensi, ya pengembangan kompetensi tenaga PAUD, ya tenaga pendidik PAUD dalam rangka mewujudkan PAUD HI ini, baik itu dalam bentuk program secara mandiri yang dilaksanakan oleh
Dinas Pendidikan ya maupun yang dilakukan melalui kerjasama dalam dalam pola kemitraan dengan UNICEF dan LPP ya. Nah, ada beberapa program yang telah kita laksanakan dalam pola kemitraan dengan kerjasama dengan UNICEF ini ya, diantaranya melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengembangan kompetensi dalam rangka memperkuat PAUD, kemudian juga pendampingan saya kira juga ke sekolah-sekolah melalui sistem gugus dan pusat kegiatan gugus, kemudian monitoring dan evaluasi di semua TK dan RA yang menjadi sasaran, dan juga pemberian bantuan alat permainan edukatif ya, itu yang selama ini kita kerjasamakan dengan UNICEF ya, dengan UNICEF. Nah, ke depan di tahun anggaran 2023 ini ya, kita akan memperluas ke sekolah di luar sekolah sasaran ini. Kita akan memperluas pengembangan PAUD HI ini ke beberapa sekolah-sekolah melalui replikasi program ya, melalui replikasi program yang selama ini sudah dikerjasamakan dengan UNICEF dan LPP. Nah, karena sampai saat ini program kerjasama dengan UNICEF ini dengan LPP ini itu sudah menyasar ke 15 sekolah dasar dan 30 di tingkat TK dan RA ya, 15 sekolah dasar dan 30 tingkat TK dan RA. Nah, tahun 2023 ini kita akan memperluas ya, melalui replikasi program yang selama ini dilaksanakan oleh UNICEF dan LPP ya. Jadi ini pendanaannya kita sudah siapkan dalam APBD 2023 ya, minimal kita akan mereplikasi satu kecamatan satu percontohan ya, satu kecamatan satu percontohan. Nah, seperti apa nanti programnya itu, apakah kita mereplikasi persis sama yang dilaksanakan oleh UNICEF dan LPP selama ini, ataukah ada yang kegiatan yang lebih cerdas lagi, nanti itu akan kita rumuskan bersama. Yang pasti bahwa kita sudah mempersiapkan dukungan penganggaran untuk mereplikasi program-program dalam rangka mengakselerasi perwujudan PAUD HI. Oh, ya. Makasih Pak. Mungkin untuk Kepala Bapeda bisa dijelaskan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bone untuk memastikan layanan PAUD yang berkualitas. Baik. Kalau kita berbicara terkait layanan PAUD berkualitas, tentu kita harus berbicara aspek histori PAUD ini hadir di Bone seperti apa. Jadi saya berbicara dari awal dulu dari segi aspek kenapa PAUD HI ini menjadi salah satu hal yang sangat penting bagi pemerintah daerah. Karena kalau kita berbicara rencana pembangunan jangka menengah nasional, ternyata di prioritas kedua visi misi presiden ini, yang pertama diprioritaskan itu adalah pembangunan sumber daya manusia, SDM, baru prioritas, baru ekonomi, baru infrastruktur dan transformasi ekonomi. Nah, kalau kita berbicara RPJMN SDM yang nomor 1, berarti ini erat kaitannya kalau kita menyasar dari IPU RPJMD terkait dengan IPM kita. Nah, ternyata IPM Bone memang faktanya masih sangat membutuhkan proses untuk bisa melaju. Nah, kalau kita berbicara IPM, di dalamnya ada pendidikan, ada di kesehatan. PAUD HI hadir untuk ini. Nah, tahun 2007 kalau tidak salah, sebenarnya PAUD ini sudah ada di Kabupaten Bone, namanya waktu itu Taman Pak Ditungka. Waktu itu masih swadaya-swadaya, belum ada yang terintegrasi, masih terkait dengan pendidikan dan kesehatan saja sasarannya. PAUD HI ini hadirnya secara holistik. Di situ juga ada pembelajaran kecakapan hidup, pembelajaran bina keluarga balita dan lain-lain sebagainya. Dan juga alhamdulillah sejalan dengan progres kerjasama yang melibatkan beberapa stakeholder, PAUD HI ini juga hadir tidak hanya di bidang pendidikan, kesehatan, juga memberikan layanan perlindungan, layanan demokrasi sesuai dengan amanat ada namanya Konferensi Hak Anak. Nah, Konferensi Hak Anak ini cakupannya ada di layanan PAUD HI.
Nah, jadi kalau kita berbicara stunting kenapa penting? Karena sejak dari kandungan harus dipersiapkan sampai 1000 kehidupan. Setelah umur 1-2 tahun kemana sebelum mengikuti pendidikan T3? PAUD HI lah tempatnya. Nah, oleh karena itu PAUD HI ini betul-betul kita harus progres karena RPJM kita mempersiapkan generasi emas. Nah, kalau kita berbicara sejauh mana kualitas perkembangan sesuai dengan pertanyaan Ibu Eka tadi, saya hanya ingin menyatakan bahwa PAUD HI ini yang sudah direncanakan oleh teman-teman Dinas Pendidikan, LPP, UNICEF, Dinas Pemberdayaan Perempuan, di situ adalah program yang multisektoral, yang holistik, semuanya terpadu di dalam PAUD HI. Di situ ada layanan pendidikan. Teman-teman mungkin dari Dinas Pendidikan memberikan program yang namanya kecakapan hidup. Di Dinas Kesehatan setiap bulan misalnya melakukan penimbangan, setiap bulan memeriksa berat badannya. Di Dinas Ketahanan Pangan atau KB atau ada namanya Bina Keluarga Balita, bagaimana pola-pola pengasuhan, bagaimana mendidik anak tidak hanya dengan formalitas. Di dinas DPMD memastikan bahwa ada pos penganggaran di APBD desa, dan ini sudah beberapa yang tadi disampaikan, ada 8 kecamatan, 12 desa yang sudah ada peraturan desanya yang memastikan bahwa ini juga disupport dengan anggaran dana desa. Di samping APBD juga kita mensupport terkait dengan di dinas-dinas terkait program holistik integratif ini. Harapannya apa? Ke depan program-program kerjasama multisektor ini bisa dijadikan sebuah inovasi yang bagus apabila inovasi tersebut bermanfaat bagi orang banyak dan mampu dilakukan replikasi bagi daerah tetangga. Banyak contoh yang bisa saya sampaikan. Kemarin kita lolos IPK, itu adalah program kolaborasi yang mereplikasi siapa? Kabupaten Wajo. Gemar Limas yang mereplikasi siapa? Banyak kabupaten, bahkan 17 kabupaten kota yang ada di Sulsel. Itu adalah contoh-contoh replikasi yang sudah dilakukan. Begitupun nanti ke depannya PAUD HI ini, kita harap PAUD HI ini tidak hanya sebatas tahun berjalan karena ada supportnya dari UNICEF, tetapi bisa berkelanjutan. Ya, seperti itu gambaran awalnya. Ini kan sejak Agustus 2022 kemarin sudah ada 8 kecamatan yang disasar untuk PAUD HI ini. Sejauh mana progresnya hingga saat ini? Saat ini kalau kita mau petakan, saya gambarkan dulu bahwa di Kabupaten Bone ini berapa sih jumlah anak kita yang masuk kategori PAUD, ya, yang usia 0 sampai 6 tahun itu, 0 sampai 4 tahun itu ada sebanyak 57.718. Laki-lakinya sebesar 29.000 dan perempuannya sekitar 28.000. Nah, inilah yang sebenarnya kelompok sasaran yang harus kita intervensi untuk mengikuti pendidikan PAUD HI sekitar 57.000 ini. Nah, 57.000 itu tentu tidak mungkin serta-merta dengan keterbatasan dana bisa langsung diimplementasikan di 328. Maka diambillah beberapa sampel di 8 kecamatan, 12 desa itu yang kepala desanya yang mana OPD teknisnya memiliki komitmen untuk melakukan intervensi. Intervensinya itu dalam apa? Dalam bentuk anggaran, dalam bentuk dukungan program kegiatan, sehingga kegiatan ini betul-betul bisa dirasakan manfaatnya, tidak hanya sekedar nama. Nah, oleh karenanya itu kemarin saya melihat data BPS, usia produktif di Kabupaten Bone yang dinamakan, saya kan termasuk dalam kaum milenial yang lahirnya 1981 sampai 1996. Nah, itu. Kemudian yang paling banyak di kabupaten itu ternyata Gen Z yang 96 sampai 2012. Nah, itu 38%. Nah, ternyata usia produktif kita ini untuk mencapai bonus demografi yang diharapkan itu, inilah yang harus ditanamkan sehingga stunting bisa berhasil, PAUD HI bisa berhasil 38. Di dalamnya apa? Setiap kabupaten ada namanya Bunda PAUD yang tentu saja di mengontrol namanya ini. Kemudian di kecamatan ada Bunda Kecamatan dan lain-lain sebagainya. Kemudian setiap desa kelurahan sudah terbentuk gugus tugas. Kemudian ada tim forum koordinasi PAUD dan Bunda Kecamatan. Biasanya Ibu Camat dan Ibu Kepala Desa yang memantau. Nah, inilah yang membantu teman-teman untuk melakukan kontrol terkait dengan program PAUD HI ini. Jadi program PAUD HI ini tidak hanya sekedar pendidikannya, kesehatannya, tetapi juga layanan kesehatannya, perlindungan masyarakatnya. Bahkan kemarin salah satu wujudnya, setiap langkah-langkah yang diserukan kita, barusan Musrembang ini kita melibatkan forum anak di dalam kegiatan itu. Nah, ini wujud bahwa program PAUD HI ini akan berlanjutan bukan hanya
di masa pendidikan formal, tetapi di luar pun diajak untuk berdemokrasi, karena di konferensi anak itu ada hak untuk mengeluarkan pendapat, itu namanya hak demokrasi, dan itu sudah kita tampung semuanya dan akomodir seperti itu Bu Eka. Iya. Kita kembali ke Ibu Direktur LPP karena beliau sudah lama berkecimpung dalam dunia pemberdayaan perempuan. Mungkin bisa disampaikan kesehatan mental itu kan salah satu isu penting yang terkadang masih dianggap sepele oleh orang tua. Nah, bagaimana peran pemerintah atau LPP di sini untuk mempromosikan seberapa penting kesehatan mental itu bagi orang tua? Ya, kembali lagi terima kasih Dek. Jadi bicara tentang soal kesehatan mental adalah salah satu cara menggambarkan kesejahteraan sosial anak. Jadi kesehatan mental yang baik memang sangat dibutuhkan oleh anak untuk mendapatkan tumbuh kembang yang optimal juga. Nah, ketika bicara tentang soal kesehatan mental ini, harapannya adalah semua anak dan remaja mempunyai kesehatan mental yang baik, tentu punya ciri-ciri juga yang baik. Misalnya saja bagaimana anak ini kepercayaan dirinya, kemudian bagaimana dengan cara beradaptasi dengan lingkungan, bagaimana hubungan keluarga dengan temannya. Nah, itu akan menjadi poin-poin penting di dalam bersosialisasi dengan lingkungannya. Nah, terkait dengan soal kesehatan mental, karena memang di sebagian masyarakat, khususnya misalnya di masyarakat itu kan hal biasa, dengan misalnya bullying, dengan misalnya mengolok-olok teman, mengolok anaknya, dengan memanggil misalnya apa yang menjadi kekurangan anaknya, itulah yang menjadi cara memanggilnya, misalnya si kepang, si bisu misalnya, atau nah ini akan menjadi tekanan psikologis. Nah, terkait dengan hal itu penting memberikan juga edukasi ke masyarakat, kampanye ke masyarakat melalui juga misalnya dengan kelas parenting, termasuk misalnya di PAUD itu sendiri, di PAUD HI. Nah, makanya dikatakan PAUD HI karena layanan intensif yang ada di dalam pendidikan itu. Jadi ketika bicara soal kesehatan mental yang selama ini terabaikan, kita mendorong anggota keluarga, orang tua, masyarakat untuk ikut kelas parenting, memastikan bahwa masyarakat, orang tua paham bagaimana menanamkan cinta, kasih sayang, kelekatan ke anak. Terus yang kedua, bagaimana merespon, memberikan apresiasi ketika dia misalnya mendapatkan apresiasi ketika dia berhasil gitu. Terus memberikan ruang untuk memberikan ide dan gagasan seperti apa yang disampaikan oleh Pak Kaban tadi kan, karena ada 4 hak dasar anak, hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan, dan partisipasi. Nah, ruang-ruang partisipasi inilah juga bukan hanya di ranah publik, tetapi di ranah domestik pun harus didorong mulai dari awal, sehingga kesehatan mental yang selama ini terabaikan bisa mulai didorong, sehingga masa depan anak akan jauh lebih baik dibanding misalnya masa yang lalu-lalu. Ketika misalnya mungkin saja kalau saya contohkan dengan pribadi saya, dulu kita kan ketika mau bicara dengan orang tua pasti ya enggak usah bicara, nah kita kan ini orang tua, kita lebih paham gitu. Tetapi kalau di zaman sekarang enggak mungkin bisa seperti itu lagi, harus diberikan ruang. Sama dengan ketika misalnya mau lebaran, anak dibelikan sama-sama, kalau 3 bersaudara, 4 bersaudara seperti saya 5 bersaudara, mau lebaran kemudian dibelikan baju hanya warna yang berbeda tapi model yang sama. Nah, sebagai seorang misalnya saya yang tiba-tiba cerewet tidak mau pakai, orang tua saya apa yang dia sampaikan? Ya terserah kamu Ratna mau pakai atau tidak, bukan urusan saya. Itu urusan kamu, yang pasti saya sebagai orang tua punya tanggung jawab membelikan, tetapi soal pakai tidaknya itu urusan kamu. Nah, hal-hal inilah yang mulai kita minimalisir, mulai pengembangan pengembangan pendidikan atau pengembangan anak usia dini. Jadi dari sejak kecil memang ditanamkan ruang-ruang partisipasi, kemudian bagaimana memberikan hak tumbuh kembang. Makanya negara memang mendorong misalnya bagaimana posyandu, bagaimana misalnya forum anak, bagaimana dengan diaktifkan dengan misalnya lingkar remaja dan forum genre. Ini adalah salah satu contoh konkret bahwa memang mendorong untuk ruang-ruang partisipasi anak seluas-luasnya sejak dini. Demikian. Kalau dalam hal tersebut siapa saja aktor yang dianggap berperan penting dalam proses optimalisasi layanan tersebut? Ya, jadi soal layanan di tingkat desa,
semua stakeholder kunci yang ada di desa, mulai dari kepala desa, kemudian tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan, generasi muda, dan penting juga pelibatan anak itu sendiri. Karena anak itu sendiri harapannya adalah dengan melakukan penguatan kapasitas, akhirnya anak punya ruang partisipasinya tadi dipakai dan punya posisi tawar gitu ke depannya, jadi berani mengatakan tidak. Sama halnya dengan terkait misalnya ke depan mulai sejak dibuka ruang partisipasi, ketika misalnya mulai di tingkat SMP tiba-tiba secara budaya ketika misalnya mendapat hari pertama, orang tua sudah mulai sudah, daripada dia nanti membuang malu, mendingan didorong untuk menikah. Nah, ketika anak misalnya sudah terlatih memakai ruang partisipasi, berani mengatakan tidak gitu. Ya. Nah, jadi soal tokoh-tokoh kunci ini bukan hanya tokoh masyarakat, tokoh agama, kemudian tokoh perempuan, generasi muda, tetapi penting pelibatan anak itu sendiri. Nah, penting juga melakukan pembentukan penguatan seperti forum-forum anak yang saya sampaikan tadi, lingkar remaja, kemudian forum genre. Dalam memberikan motivasi kepada orang tua itu, LPP apakah melakukannya dengan pendekatan door to door, ataukah dibuatkan forum atau semacamnya, dan seberapa intens itu terjadi? Ya, jadi variatif yang bisa kita lakukan, boleh jadi kita door to door, kemudian boleh juga melalui kelas parenting. Kalau di komunitas itu dengan melalui PODHI ada kelas parenting yang secara intens dilakukan. Tetapi kalau misalnya dengan komunitas, kita melakukan penguatan melalui FGD, jadi ada penguatan kapasitas. Terus selanjutnya juga terkait dengan sosialisasi, terkait dengan edukasi, tidak memastikan bahwa harus berpikir bagaimana misalnya melakukan edukasi, berpikir bikin forum dulu deh, nanti saya mau bikin penguatan, cari duitnya dulu. Tetapi ketika melakukan edukasi masyarakat, tidak mesti mau mencari anggarannya dari mana dulu, tapi cukup berpikir melakukan perubahan dari hal yang kecil saja untuk membawa dampak yang besar. Misalnya saja seperti ini, edukasi di masyarakat, di masyarakat kita secara budaya, misalnya ketika ada yang mau nikahan, mapak boting, kemudian barasanji, kan kumpul-kumpul misalnya secara gotong royong, misalnya datang saling bantu, sambil mengerjakan misalnya secara domestik, makan daging, kemudian bikin kue, kan dia sudah bisa edukasi. Sekarang kita tidak boleh memasukkan lagi anak kita ke SD langsung ya. Sekarang sudah harus masuk misalnya melalui PAUD dulu 1 tahun minimal. Terus yang kedua, tidak boleh lagi kita melakukan bullying ya kepada anak kita. Tidak boleh lagi melakukan pernikahan anak karena sudah ada undang-undangnya. Nah, itu edukasi itulah yang penting kita lakukan secara masif, walaupun misalnya tidak dengan harus berpikir selalu mendapatkan anggaran, tetapi cukup berpikir punya kepedulian sosial, punya kemauan untuk melakukan perubahan. Perubahan tidak mesti yang besar, tetapi walaupun kecil, tetapi bisa membawa dampak yang besar. Karena perubahannya pastinya tidak bisa serta-merta kan, karena mengubah mindset seseorang itu tidak semudah membalikkan telapak tangan. Tapi maksud saya begini, apakah dari segala macam program yang kita lakukan itu, apakah ada semacam evaluasi untuk mengetahui apakah program ini berhasil, seberapa jauh tingkat keberhasilannya, apakah ada yang seperti itu? Ya, jadi di semua program, entah misalnya di pemerintah daerah maupun di tingkat masyarakat sipil, penting bukan hanya selalu melakukan kegiatan, tetapi selalu berpikir memang ada monitoring dan evaluasinya. Jadi memang di dalam menjalankan program kita harus juga selalu berpikir bagaimana form atau tools monef yang dilakukan. Yang terlebih penting adalah kalau dulu selalu misalnya dilakukan monitoring dan evaluasi secara misalnya satu arah, harapannya ke depan kita sebaiknya melakukan monitoring evaluasi secara partisipatif. Jadi melibatkan juga misalnya pemangku kepentingan, termasuk juga dengan sasaran yang kita intervensi. Penting juga untuk terlibat dalam melakukan monitoring dan evaluasi, sehingga memang kita bisa real mengukurnya. Berhasil enggak? Di mana titik lemahnya? Iya, betul. Ya, seperti itu. Kita akan kembali lagi pada Pak Kadis Pendidikan. Mungkin bisa disampaikan sedikit Pak, bagaimana kebijakan yang sudah dilakukan di tingkat desa Kabupaten Bone terkait perlindungan anak, dan kebijakan apa yang sebaiknya diimplementasikan di tingkat desa yang berkaitan dengan kebijakan perlindungan anak dan mendukung PAUD HI ini. Baik, ya, saya kira pemerintah daerah
tetap konsisten dan komitmen menerapkan prinsip-prinsip pembentukan dan pengembangan desa dan kelurahan layak anak. Nah, bentuk komitmen pemerintah itu ditandai dengan adanya beberapa kebijakan-kebijakan yang selama ini sudah diimplementasikan di tingkat desa. Yang pertama, ya saya kira mendorong desa-desa itu agar menciptakan desa kelurahan yang aman dengan membentuk serta menjalankan program perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat. Ya, ini untuk melindungi anak-anak kita terhadap kekerasan dan pelanggaran hak anak. Jadi perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat ini atau yang biasa disingkat PATBM ini merupakan gerakan dari jaringan atau kelompok masyarakat ya yang bekerja secara terkoordinasi untuk tujuan perlindungan anak. Ya, ini yang saya kira masih sementara kita konsisten mengimplementasikan program itu. Kemudian kebijakan lain adalah mendorong optimalisasi peran dari PAUD dan Pokja, PAUD, Bunda PAUD dan Pokja PAUD, dan saya kira sudah terbentuk mulai dari tingkat kabupaten, tingkat kecamatan dan tingkat desa yang tujuannya ini melalui Bunda PAUD dan Pokja PAUD ini bisa mengakomodir dan melaksanakan pembinaan terhadap penyelenggaraan PAUD HI ini. Nah, kemudian juga saya kira juga melalui di tingkat desa juga sementara juga dilaksanakan forum anak desa ya yang melibatkan partisipasi anak dalam pembangunan di tingkat desa dan kelurahan. Nah, forum anak ini merupakan wadah pengembangan perencanaan dan pembangunan ya, wadah mengembangkan kemampuan di luar kebutuhan sekolah sekaligus menjadi penghubung yang dekat dengan pemerintah. Nah, kebijakan lain yang juga sudah sementara ini diimplementasikan di tingkat desa adalah mendorong dan memotivasi masyarakat dan dunia usaha di tingkat desa dan kelurahan dalam upaya mewujudkan ya pembangunan yang responsif terhadap hak kebutuhan anak. Ya, saya kira itu beberapa kebijakan yang selama ini tetap konsisten dijalankan oleh pemerintah daerah ya dalam mendukung PAUD HI. Ya, untuk Pak Kaban sendiri mungkin masih ada satu pertanyaan lagi. Apakah ada bentuk kerjasama yang dilakukan ke depannya khususnya yang melibatkan lintas sektor yang tujuannya untuk menjamin pemenuhan hak dasar anak? Baik, pertanyaan yang sangat bagus dan saya sebenarnya kalau mau menjawab pertanyaan ini membutuhkan saya selaku pelaku sendiri karena saya anak-anak saya semuanya bersekolah di PAUD dulu sebelum masuk di pendidikan formal. Nah, yang pertama saya ingin katakan bahwa tidak ada sesuatu hal yang bisa kita kerjakan apabila tidak melibatkan semua pihak. Nah, saya ambil contoh, apabila kita di Kabupaten Bone hanya mengandalkan dari dana APBD untuk melakukan hal-hal kegiatan untuk mengintervensi PAUD HI ini tentu akan sangat kesulitan. Bahkan saya bisa pastikan angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah akan sangat susah untuk kita upgrade derajatnya. Oleh karena itu semua pihak, baik itu lembaga yang menjadi memang OPD yang menjadi teknisnya maupun teman-teman yang LSE, pers pun yang teman-teman pers pun sangat berperan. Contoh publikasi seperti ini kan juga sangat berperan untuk menerangkan kepada seluruh masyarakat. Teman-teman dari teman pendidikan, universitas, lembaga pemerhati anak dan perempuan, UNICEF itu adalah semua pihak-pihak yang berkontribusi, termasuk dengan lahirnya regulasi-regulasi. Aspek dukungan kebijakan tentu harus ada DPRD yang harus mensupport kegiatan-kegiatan tersebut, dan OPD-OPD teknis, unsur-unsur kewilayahan seperti camat dan kepala desa, bahkan PKK pun itu juga harus berperan penting. Saya hanya ingin simpel mengatakan bahwa saya selaku kepala Bapeda dan juga sebagai orang tua yang memiliki anak yang usia dini,
Dan memang kalau kita berbicara terkait dengan PAUD ini, dan kebetulan saya punya anak pengancak yang sekolahnya di PAUD, memang yang sering dikatakan itu kita lebih belajar dulu adab daripada ilmu. Nah, contoh, saya pulang kantor misalnya, saya hanya berbicara ringan. Saya biasanya atur biasa sepatu tidak sembarang tempat. Anak-anak saya yang masih usia 3 tahun itu yang mengatur, ayah enggak boleh begini. Kalau antri begitu. Jadi sejak dini memang diajarkan kegiatan-kegiatan kecakapan hidup, adab dan ilmu. Dan itu harus berkembang ke bangku-bangku formal seperti TK, SD, SMP dan lain-lain sebagainya. Dan ini harus secara berkelanjutan karena kita merasa bahwa golden age berarti usia emas. Berarti semenjak ditiupkannya roh di dalam kandungan, kemudian dia berusia 0 sampai 2 tahun sampai 4 tahun itu adalah usia PAUD. Itu di mana rangsangan motorik, saraf kasar dan hal halusnya itu semua berperan. Dia bisa membedakan mana yang baik dan buruk. Nah, kita sebagai yang disampaikan tadi Ibu Direktur LPP ada kelas parenting orang tua. Nah, disitulah yang sebenarnya ilmu-ilmu itu tidak didapatkan di bangku-bangku formal. Justru di bangku-bangku PAUD inilah kita adakan. Kenapa anak-anak itu bisa, oh ini saya perempuan, ini yang harus saya jaga. Laki-laki tidak bisa mencampuri saya terkait dengan badan saya ini. Nah, itulah adab-adab itu yang kita harus pelajarkan sehingga begitu dia memasuki pendidikan formal, dia sudah bisa membawa dirinya bahwa saya ini adalah seorang laki-laki, tanggung jawab saya inilah seorang perempuan, dan saya sangat merasakannya seperti itu. Dan saya sangat bersyukur Bu Eka. Tadi pagi sebelum podcast ini UNICEF juga datang membawa kabar baik karena satu yang diharapkan komitmen pemerintah daerah Kabupaten Bone itu untuk kegiatan kolaborasi ini sangat banyak. Jadi dia sudah memperkenalkan 4 kegiatan tadi, ada terkait dengan perlindungan anak, ada terkait dengan kekerasan seksual juga, ada terkait dengan agama, dengan pesantren ramah anak, juga terkait dengan keberlanjutan anak tidak sekolah. Ini 4 yang mau dibawa. Ini artinya apa? Kenapa tidak di kabupaten lain? Kenapa di Bone? Karena kita pertama memiliki komitmen. Nah, kalau kita mau pasti support kegiatan kalau NGO internasional itu pasti pemerintah daerah sangat welcome. Karena oleh karenanya itu saya selaku Bapeda sebagai koordinasi teman-teman OPD teknis yang ada sebagai perpanjangan tangan eksekusi langsung terhadap kebijakan teknis sangat open dan satu tolak ukurnya. Apabila kegiatan semacam ini berhasil, pertama pasti akan melahirkan inovasi-inovasi yang kemudian bisa direplikasi, dan replikasi kegiatan yang multisektoral ini, alhamdulillah di Bone ini banyak yang melirik, dan kemudian Gubernur Sulawesi Selatan pun membuat peraturan gubernur terkait dengan pasti beraksi. Itu replikasi dari Bone dan lain sebagainya. Wajib terkait dengan pencegahan perkawinan anak direplikasi juga dari Bone. Dan seperti itu mudah-mudahan kita bisa tetap berkomitmen sehingga ada yang bisa membantu di tengah keterbatasan APBD. Saya rasa sebegitu Bu. Iya. Terakhir juga untuk Ibu Direktur LPP, mungkin bisa disampaikan sedikit terkait kerjasama multisektoral, upaya pemenuhan air dan sanitasi di satuan PAUD seperti apa? Ya, jadi terkait dengan pertanyaan Adik Eka yang terakhir ini adalah kerja kolaborasi. Jadi di dalam pelaksanaan program PAUD HI ini memang kerjanya sistem keroyok. Jadi kemarin itu di samping LPP Bone, kemudian ada lembaga lain yang ikut mendukung di Bone, misalnya ada Lemina, ada Jenewa, ada YGC, Yayasan Gaya Selebes. Nah, ini semua berkontribusi untuk memenuhi apa yang disampaikan tadi oleh Pak Kaban, bahwa di PAUD itu banyak layanan yang harus kita berikan. Nah, terkait misalnya dengan YIM, dia memberikan tentang psikososialnya. Kemudian dari Jenewa terkait dengan WASH. Kemudian di LPP Bone terkait dengan implementasi program PAUD, penguatan kapasitas mulai dari TOT para trainer kabupaten sampai fasilitator kabupatennya, kemudian melatih guru dan kepala sekolah sebanyak 90,
terkait dengan apa itu PAUD HI, kemudian ada kelas parenting, kemudian ada penguatan kapasitas terkait dengan PHBS dan CTPS. Nah, kemudian ada terkait dengan kelas parenting tentang ini tadi dengan ibu dan anak, kemudian mendorong bagaimana membangun komunikasi, pola pengasuhan dan seterusnya. Nah, tentu hal ini terkait dengan dukungan-dukungan kemitraan seperti ini bukan hanya kita berharapnya sampai di sini, tetapi kedepannya memang kerja-kerja kemitraan, kolaborasi dengan stakeholder dibutuhkan secara berkesinambungan dan secara kuat. Dukungan-dukungan ini kita pahami bersama bahwa di Bone kan ini sangat luas. Ada 372 desa dan kelurahan, kemudian 27 kecamatan, dan tentu kalau misalnya mengandalkan semua dana APBD kita sangat-sangat keterbatasan, tetapi dengan keberpihakan, kepedulian yang diberikan dengan komitmen misalnya pemerintah daerah sehingga selalu prioritaskan oleh misalnya donor untuk bekerja di Bone, sehingga ini menjadi poin penting bagi kita adalah misalnya ruang yang diberikan ini tinggal bagaimana kita masyarakat Bone menangkapnya terkait dengan kerja-kerja kolaborasi ini, karena rapat-rapat koordinasi kemudian kerja tim itulah yang sebenarnya harapannya yang selalu untuk dikembangkan dan secara berkesinambungan. Karena ketika bicara dengan program bukan hanya misalnya karena UNICEF misalnya, kemudian Save the Children, karena LPP Bone banyak misalnya mengawal program kerjasama dari luar, ada CARE Internasional, kemudian ada Save the Children, kemudian ada UNICEF, tentu membawanya tidak serta-merta membawakan uang kita banyak, tetapi dengan keterbatasannya juga itulah yang kita optimalkan, dan harapannya komitmen yang kuat walaupun contoh-contoh yang baik, praktek baik, role model yang sudah diberikan kepada kita, harapannya seperti apa yang disampaikan tadi oleh Bapak Kepala Dinas Pendidikan bahwa kita akan berupaya semaksimal mungkin untuk melakukan replikasi walaupun dalam proses misalnya secara bertahap, karena tidak mungkin langsung misalnya dari 30 PAUD tiba-tiba kita mau mereplikasi lebih 500 PAUD, tidak mungkin, tetapi bertahap inilah yang pasti bahwa replikasinya bukan misalnya harus utuh, tetapi mungkin ada role model yang penting yang kita bawa dan bisa melakukan perubahan. Contoh kecilnya di PAUD HI kemarin, kalau selama ini terkait dengan yang dilakukan, tiba-tiba di 30 PAUD ini ada hal yang kecil menarik, ternyata dia punya rumah imunisasi. Jadi kita bisa mengontrol di 30 PAUD ini dengan mudah orang tuanya siapa, anaknya siapa yang belum terimunisasi. Ini salah satu hal yang kecil tetapi dapat terdeteksi secepatnya, termasuk dengan akte kelahiran, seperti itu. Apalagi sekarang IT semakin bisa memanfaatkan IT yang ada. Jadi harapannya memang ke depan, karena dengan serba IT ini adalah harapannya ke depan juga mungkin saja ada sistem digitalisasi informasi layak anak ke depannya. Jadi misalnya kalau ada digitalisasi misalnya, karena kita melihat bersama bahwa anak-anak sekarang kan rata-rata sudah punya handphone cerdas, kemudian dengan mudah mengakses termasuk masyarakat. Nah, sehingga kita lah saja memfilter bahwa informasi yang layak anak lah misalnya dapat dijangkau oleh anak dan masyarakat. Karena tadi dua-duanya ini sudah pertanyaan terakhir, mungkin terakhir juga untuk Pak Kadis ada sedikit pertanyaan tambahan dari saya. Menurut Pak Kadis, seberapa penting PAUD HI ini untuk membangun SDM generasi kita ke depan, karena apalagi kita tahu PAUD ini kan sebagai pondasi awal untuk generasi kita. Ya, saya kira seperti saya katakan tadi dalam pengantar bahwa memang pendidikan anak usia dini sangat mendasar, karena di sinilah kita awal membentuk anak-anak kita, karakter anak ke depannya. Nah, itulah sebabnya penting untuk menghadirkan layanan PAUD yang berkualitas, untuk memberikan ruang bagi anak-anak kita agar mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Nah, dalam peraturan pemerintah nomor 57 tahun tentang standar nasional pendidikan, layanan PAUD berkualitas itu paling tidak memenuhi 4 elemen. Yang pertama itu
proses pembelajarannya itu berkualitas. Ya, proses pembelajarannya berkualitas. Ya, itu yang pertama, elemen yang harus dipenuhi untuk menghadirkan layanan PAUD yang berkualitas. Ya, jadi persoalan sarana dan prasarana itu hanya adalah pendukung. Ya, pendukung, tetapi yang pertama sekali untuk menghadirkan layanan PAUD berkualitas, lembaga PAUD itu harus menciptakan proses pembelajaran yang berkualitas. Ya, layanan PAUD yang berkualitas itu lahir dari proses pembelajaran yang baik. Ya. Kemudian elemen yang kedua dalam layanan PAUD berkualitas itu adalah pola kemitraan dengan orang tua. Ya, dengan orang tua murid. Saya kira kemitraan ini juga merupakan salah satu elemen ya dalam membentuk layanan PAUD yang berkualitas. Nah, kemudian yang ketiga adalah pengelolaan sekolah, tata kelola sekolah. Ya. Jadi layanan PAUD yang berkualitas itu juga dicirikan dengan hadirnya tata kelola sekolah yang baik, perencanaannya baik, ya data daponiknya juga lengkap dan tersaji dengan baik. Ya, itu tata kelola sekolah lembaga yang baik. Kemudian yang keempat yang terpenting saya kira bahwa layanan PAUD yang berkualitas itu ditandai dengan pemenuhan kebutuhan esensial anak. Jadi kebutuhan esensial anak itu adalah kebutuhan anak di luar aspek pendidikan. Ya, seperti misalnya kesehatan dan gizi, pengasuhan, perlindungan anak dan sebagainya. Ini 4 hal yang dicirikan dalam membentuk layanan PAUD HI ini. Nah, selama ini kita terus mengakselerasi perwujudan PAUD ini melalui tadi pola kemitraan dengan UNICEF dan LPP. Ya, LPP. Nah, sampai saat ini melalui pola kerjasama dan kemitraan ini kita sudah menyasar ke 15 sekolah dasar, 30 TK dan RA yang tersebar di 24 desa dan kelurahan dari 8 kecamatan. Ya. Nah, dari 8 kecamatan. Nah, dalam pembinaan PAUD HI ini kita sudah melibatkan OPD secara lintas sektor. Ada 9 OPD kalau saya tidak salah yang terlibat di dalam program ini. Nah, saya kira capaiannya saya kira sudah menunjukkan progres yang cukup signifikan. Ya, capaian-capaian dihasilkan dalam program kerjasama ini. Ya, ini barangkali penting juga yang perlu kami sampaikan, capaian program kerjasama dari UNICEF ini. Ya, nah, progres ini menunjukkan bahwa sudah ada 85 orang guru dan kepala sekolah yang terlatih dalam mendukung implementasi PAUD HI ini. Kemudian ada 1.169 siswa SD yang telah mendapatkan dukungan peningkatan kompetensi literasi numerasi untuk kelas awal. Dan yang terakhir 1.987 siswa PAUD itu telah belajar dengan alat permainan edukatif. Kita berharap kerjasama ini bisa berkesinambungan, ya, dan karena memang manfaatnya sangat dirasakan oleh sekolah sasaran atau penerima manfaat. Nah, kami juga dari Dinas Pendidikan akan mensupport ya percepatan pengembangan PAUD HI ini melalui replikasi program. Tadi saya kira sudah dijelaskan oleh Ibu Ketua LPP, ya memang kita tidak bisa menuntaskan itu sekaligus karena kita tidak bisa mengandalkan juga APBD kita, ya karena banyaknya lembaga TK PAUD kita, ada kurang lebih 504 lembaga TK PAUD kita. Oleh karena itu seperti juga harapan tadi Adinda Kepala Bapeda bahwa memang ini perlu mendorong pemerintah desa untuk menjadi garda terdepan dalam mengakselerasi perwujudan PAUD HI ini melalui pengintegrasian program ke dalam dana desa. Program PAUD HI ini ke dalam dana desa. Nah, kalau semua kita bersatu, berkolaborasi, ya
termasuk pemerintah desa sebagai garda terdepan dalam mendorong perwujudan HI ini, saya kira itu tidak susah. Ya, saya kira akselerasi PAUD HI ini kita bisa wujudkan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Jadi itu harapan kita agar semua pihak bisa berkolaborasi, bekerja sama dalam mengakselerasi perwujudan HI. Nah, kami juga dari Dinas Pendidikan sekali lagi akan mereplikasi program ini. Ya, nanti kita akan rumuskan apakah kita benar-benar mereplikasi secara utuh ya model yang dikembangkan selama ini oleh UNICEF dan LPB, ataukah kita akan merumuskan role model lainnya yang lebih cerdas. Tapi itu nanti kita rumuskan ya. Tapi yang pasti kita sudah mempersiapkan dukungan penganggaran untuk mereplikasi program PAUD HI. Saya kira itu. Ya. Saya rasa kalau ketiga orang ini sudah berkumpul dengan ide-idenya, saya rasa semua bisa. Apa sih yang tidak bisa kalau untuk mereka bertiga? Karena mereka sudah dikenal dengan beberapa aplikasinya yang sudah diberikan terbukti dengan beberapa penghargaan yang mereka terima. Dan tentunya selain berbicara tentang PAUD tadi, seperti yang disampaikan Pak Kabanjo tadi, bahwa sebagai orang tua juga penting untuk memanage emosi kita supaya anak-anak kita juga tidak terlalu terbebani. Artinya jangan sampai mereka lebih nyaman di luar dibandingkan di rumah sendiri. Terima kasih atas kehadirannya Ibu Direktur LPP, terima kasih Pak Kaban, terima kasih Pak Kadis. Mungkin lain kali kita akan kembali dengan membahas isu-isu yang lebih penting. Mungkin dengan Pak Kadis Pendidikan saya penasaran membahas tentang isu-isu kekinian ini yang soal Dinas Pendidikan. Mungkin bisa diundang nanti secara khusus Pong datang ke sini. Terima kasih sekali lagi telah hadir di podcast WIP. Diam bukan solusi karena fakta harus dikisahkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.